Oke guys, jadi pada video kok bisa nulis sejarah? Kenapa nggak nulis yang lain? Berarti maksudnya mungkin. Ya karena temanya sejarah. Ya betul banget, karena temanya sejarah, ngapain lu nulis fisika nuklir ya? Okay. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Suhaimi Razali. Oke, Suhaimi Razali. Si Razali boleh nelpon. Razali. Nah, bilang. Wow, juara 1. Oke. 1 dari berapa peserta ini totalnya? Dari 6. Hah? Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitgraph. Welcome to Kanal Fitgraph, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, jadi pada video kali ini konsepnya akan sedikit berbeda dari video-video gue sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang menginspirasi dengan prestasi yang luar biasa, yang semoga bisa menginspirasi kalian yang menonton video ini. Dan konten ini juga dibuat untuk mematahkan pendapat kontroversial yang viral akhir-akhir ini yang mengatakan kalau milenial tidak punya peranan bagi negeri ini. Tanpa berbasa-basi, kita panggil langsung saja orangnya. Hai, come join with me. Oke, inilah tamu spesialnya. Siapakah dia? Let's introduce yourself. Jadi kenalin, nama aku Hazipa Ademizi. Biasa dipanggil Zipa. Dari SMA Negeri 1 Bari 3. Oke, katanya kamu ini punya segudang prestasi yang membanggakan, termasuk membanggakan orang tua, membanggakan sekolah. Oke. Salah satunya ini yang paling baru ya? Iya. Juara 1 lomba penulisan sejarah lokal. Bisa diceritain nggak ini lomba tentang apa, dilaksanain kapan, sampai akhirnya bisa juara itu gimana? Jadi lomba ini lomba menulis sejarah lokal di daerah masing-masing yang dimulai pada bulan Februari. Bulan Februari, oke. Namun kemarin sempat tertunda karena masalah corona. Oke, iya. Jadi dilanjut pada bulan Oktober. Semua harus ngalah ya Pak dengan pandemi ini. Oke, jadi dari Februari itu baru selesai bulan Oktober. Lama juga ya. Terus juara juara berapa ini Bedu? Wow, juara 1. Oke. 1 dari berapa peserta ini totalnya? Dari 6. Hah? Oke, jadi ini juara 1. Wow. Juara 1 lomba penulisan sejarah. Tapi ini dari berapa peserta totalnya? Jangan-jangan cuma kamu sendiri yang ikut? Dari 153 peserta. 153. Wow. Oke, 153 dari daerah mana aja tuh? Kalau nggak salah dari Jambi, Kepulauan Riau, dan kita Bangka Belitung. Panjang banget tadi ceritanya dari bulan Februari, kemudian baru diumumin bulan Oktober. Langkah-langkahnya dari gimana dulu? Dari mulai terpilih sampai kemudian turun ke lapangan nulis, kirim, diumumin menang gitu, coba. Tapi jangan terlalu panjang ceritanya. Nanti durasinya nggak ada yang nonton ini. Jadi setelah saya dipilih, kami langsung ke narasumber untuk menanyakan langsung masalah yang akan kami angkat. Oke, masalah kok diangkat-angkat? Masalah apa itu ini? Maksudnya itu yang kalian teliti itu tentang apa sih? Kok bisa menang lagi? Jadi kami meneliti mengenai peranan pelabuhan-pelabuhan telak terhadap perekonomian pada 3 abad ke-18 hingga ke-20. Oh, jadi peranan sebuah pelabuhan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi suatu daerah. Oke, mantap. Mungkin di sini teman-teman yang nonton bingung gimana sih kerja seorang yang menulis sejarah itu. Ini kan tadi sudah dilakukan wawancara. Biasanya kan dalam penelitian memang melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Tapi ketika turun ke lapangan gitu, apa sih yang apakah menemui kendala? Apa yang kalian lakukan selama di penelitian di lapangan? Untuk masalah kendala mungkin tidak ada ya, karena lokasi penelitian tidak jauh dari pemukiman. Jadi masih di sekitar lingkungan masyarakat. Iya. Terus apa yang didapat di sana gitu ketika turun ke lapangan? Kan pelabuhan kita nggak tahu, kok bisa tahu itu pelabuhan. Jadi kami dapat informasi dari narasumber dan turun langsung ke lapangan membuktikan
informasi yang diperoleh dari narasumber. Oke, jadi untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh narasumber, bohong nggak nih orang ya? Iya. Tapi terbukti nggak? Sebenarnya sangat terbukti sekali. Oke, ya kenapa nggak? Ya benar berarti kenapa kayak sebenarnya itu kayak apa ya gitu ya? Oke. Oke, terus apa sih serunya neliti sejarah kemarin? Seru banget sih selama penelitian karena banyak sekali kami temukan artefak-artefak kuno di sana. Artefak apa aja itu yang ditemukan kemarin? Boleh diambil nggak? Oke, sebutin aja, kalau diambil susah, kamu beda rumah dari sini. Jadi di mau aja tuh. Jadi di tempat penelitian kami menemukan koin-koin kuno, ada juga botol-botol minum alkohol dan juga keramik-keramik. Itu pelabuhan apa tempat nggak benar kok ada minuman alkohol? Sebut deh, nggak tahu. Ya, itu maksudnya alkohol di sini tuh kok bisa jadi barang sejarah itu? Kenapa botol alkohol itu? Karena di botol alkohol itu tulisan Jepangnya. Jadi ada tulisan Jepang itu jadi kuno, oke. Oke. Oke, jadi intinya pas turun ke lapangan nemuin banyak banget Ya, artefak. Oke, mungkin teman-teman yang nonton sekarang juga tahu kalau apa saja sih yang udah kita temuin kemarin ya. Oke, pura-pura nanya doang sih sebenarnya tadi. Iya, sebenarnya. Oke, setelah itu kan yang namanya sejarah, perlombaan penulisan itu kan harus nulis ya. Iya. Apa kendala ketika menulis itu yang didapat? Apakah mulai dari sumber atau penggunaan bahasa dan lain sebagainya? Untuk sumber mungkin nggak terlalu bermasalah sih, lebih ke masalah ke pemilihan bahasa. Mau pakai bahasa apa gitu? Iya. Jadi pakai bahasa apa kemarin? Bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Oh, ya, biar keren ya nanti Iya. kayak tulisnya. Oke, sumber nggak masalah ya. Tapi jarang sih dengar kata pelabuhan Melabun gitu. Kok bisa sumbernya mudah itu dari mana? Ya, sumber. Ya kan, ya benar dari narasumber maksudnya. Tapi kan kalau narasumber itu kan nggak begitu bisa diandalkan. Kan sumber yang benar-benar primer yang paling bagus itu kan seperti arsip, kemudian buku-buku kuno. Gimana sih cara kalian mendapatkan kisah itu kemudian ditulis, padahal kan kalau hanya mengandalkan wawancara itu sejarahnya sebenarnya agak kotor, nggak begitu bersih. Jadi inilah pentingnya menggunakan metode historis dalam penyelesaian sejarah, karena jika menggunakan metode historis itu sangat terstruktur sekali dalam menulis sejarah. Oke, jadi menggabungkan sumber tertulis dengan sumber wawancara tadi. Oke, mantap. Jadi lama banget ya nunggu dari bulan Februari ya ngirimnya terakhir. Itu ngirimnya Februari atau diumumin ke 6 besar itu yang bulan Februarinya? Nulisnya bulan Februari. Iya. Oke, jadi diumumin bulan April. Diumumin masuk ke tahap selanjutnya itu di bulan April. Jadi nganggur memang Maret, April itu memang benar bulan-bulannya COVID banget. Kita lagi takut-takutnya banget. Jadi wajar kalau kemudian ditunda sampai bulan Oktober ya. Oke, setelah itu berita itu muncul lagi di bulan Oktober ya, presentasinya. Kalau boleh tahu, gimana perasaan ketika presentasi pada waktu itu? Untuk perasaannya sendiri mungkin lebih ke nervous, oke. Apalagi masih ada 5 pesaing ya. Oke, dari mana-mana aja tuh pesaingnya? Dari Kepulauan Riau 2 orang. 2 orang dari Kepulauan Riau, kemudian dari Jambi 1 orang, dan dari Riau 1 orang. Riau 1 orang. Kita Bangka Belitung 2 orang. Bangka Belitung ada 2 orang. Oke, mantap sekali. Oke, itu kan dari pengumuman untuk dilanjutkannya kompetisi sampai kompetisi benar-benar dilakukan itu kan pasti ada jeda waktu kan, nggak mungkin hari ini diumumin besoknya langsung
Presentasi nggak mungkin. Berapa waktu sih persiapan untuk presentasi kemarin? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya. Wow. Oh, oke. 1 bulan sebelum kompetisi. Oke, cukup mungkin untuk tanya jawab dari gue. Kita selanjutnya kan sesuai dengan janji yang udah gue sampaikan di Instagram. Kayak selebgram aja gue nanya di IG. Instagram. Oke. Alhamdulillah ada yang nanya. Kita akan tanyakan ke Hazipa satu persatu. Atau mungkin ada juga pertanyaan yang diarahkan ke gue. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Tapi ini nggak semuanya guys ya yang akan kita bacakan karena durasinya mungkin. Jadi ada beberapa. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Will Pass. Oke, ini pertanyaan pertama ini dari Will Pass. Gimana sih caranya agar bisa membagi waktu untuk dunia nyata dan dunia maya? Untuk siapa tuh? Ya kagak ada. Oh ini untuk siapa? Tapi kayaknya yang aktif dunia maya gue dari sini. Untuk antum. Untuk langsung dijawab aja mungkin. Jadi bagaimana caranya membagi waktu dunia nyata dan dunia maya? Lu kira gue kerjanya ngayal mulu kali ya? Bagi waktu sampai perlu dibagi waktu dunia nyata dan dunia maya. Jadi mungkin bener sih ya pertanyaannya. Gue akhir-akhir ini sering banget ngupload konten. Artinya kan kesibukan itu terbagi dua. Nggak cuma ketika ngupload doang. Pasti ada persiapan sebelumnya. Persiapan sebelum take video, bahan materi, video ngedit, baru kemudian ngupload. Pasti banyak banget waktu yang tersita. Cara baginya ya, gue nggak pernah ngebagi-bagiin sih ya. Ketika harus kerja ya kerja. Kemudian ketika hobi ya hobi. Selama itu hobi kemudian dan kamu senang melakukan itu, capeknya tuh enak, nggak, dan kamu bisa manage waktu dengan baik. Ya, begitu sih. Yang penting selama itu hobi ya udah. Kalau bukan hobi ya pasti capek sih sebenarnya. Dibawa asik. Dibawa asik aja, oke benar. Oke, yang kedua ada dari 2012. Siap. Siap. Kita mau respon. Oke, mantap. Siap. Oke. Yang ketiga ini ada dari ren_d.id. Soal sejarah yang sering keluar di soal psikotest. Psikotest. Sejak kapan? Kayaknya sejarah nggak pernah masuk psikotest deh kayaknya. Cuman mungkin maksudnya jenis soal sejarah yang keluar di tes kedinasan atau tes PNS mungkin ya. Jadi gue jelasin sedikit bentuk-bentuk soalnya sering keluar itu biasanya sejarah nasional Indonesia. Jadi buat kalian yang ini untuk khusus sejarah ya, buat kalian yang nantinya ikut tes kedinasan, kemudian ikut tes PNS, ASN segala macam. Kalau soal-soal sejarah biasanya sejarah-sejarah Indonesia, entah itu soalnya gue pernah ketemu soalnya tuh ada yang dari materi kerajaan, kemudian ada juga yang paling banyak sih daerah masa-masa pergerakan nasional. Kayaknya si Randy ini mau ikut tes kedinasan kayaknya. Oke Randy, best of luck with your exam. Good luck. Yang ketiga ada Suwanto_Alkhoir. Tema apa? Oke, ada 2 pertanyaan. Berarti yang pertama dia nanya dulu ini temanya tentang apa yang mau ditanya. Oke, Tema lombanya. nggak mau tak nggak? Kayaknya dia nanya tema yang ditanya ini tentang apa. Soalnya ada pertanyaan yang kedua. Kendala saat menulis apa sih? Pasti ini untuk Hazipa pertanyaannya. Oke, kendala saat menulis kemarin apa? Untuk kendala selama penulisan mungkin lebih ke menyusun data-data dan juga hasil wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian. Oke, bener banget sih ketika gue juga nulis sejarah dulu yang paling susah itu mungkin sumbernya banyak tapi nyusunnya untuk jadi sebuah kesimpulan sejarah ini yang ribet karena sumbernya banyak, harus kita tarik satu benang merahnya itu apa. Sama seperti kita nyusun puzzle kalau menurut gue.
Oke, itu pertanyaan dari Suwanto Alkhoir. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Emma.Zaleha. DP-nya cantik sih. Oke. Kok bisa nulis sejarah? Kenapa nggak nulis yang lain? Berarti maksudnya mungkin. Ya karena temanya sejarah. Ya betul banget, karena tema sejarah ngapain lu nulis fisika nuklir ya? Oke. Ya jelas karena itu. Oke, terus Karena saya juga hobi sih mencari artefak-artefak kuno gitu. Oke, mungkin berarti kita satu frekuensi ya. Jadi tulis sejarah itu kayak kita tuh berpetualang kembali ke masa lalu gitu. Gak tahu ya, yang lain mungkin bilangnya boring tapi it's fun for me. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tema? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Dendi Dwi P. Oke, ini gue suka nih, temen gue debat sebelum lulus sekolah kemarin. Kenapa sih namanya nenek moyang, bukan kakek moyang? Oke, ada dua pertanyaannya. Oke, kita jawab yang pertama aja dulu ya. Kenapa namanya nenek moyang, bukan kakek moyang? Ya, jadi ini banyak sih yang nanya dulu. Gue juga sempat dengar pertanyaan, kenapa harus nenek moyang, bukan kakek moyang? Ini lebih ke kita mengingat siapa yang melahirkan kita. Jadi yang identik itu kan perempuan ya. Sehingga kita bangsa Indonesia itu mengingat moyangnya itu lebih ke neneknya pada waktu itu. Sehingga kemudian dibuatlah istilah nenek moyang. Tapi itu pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang kedua dan ini juga gue nggak tahu ya, tapi benar atau enggak. Gue nggak tahu ya, tapi ini benar atau enggak. Tapi ketika gue pernah ke Sumatera Selatan dulu, ke tempat kakeknya temen gue, di sana mereka nggak ada tuh manggil kakek. Jadi kakek mereka itu mereka sebut juga dengan sebutan nenek, nenek jantan, nenek perempuan gitu. Jadi nggak tahu apa kaitannya antara kedua ini. Ya mungkin bisa jadi sih karena semuanya dipanggil nenek, baik kakek maupun nenek. Kakek, nenek jantan, nenek betina kata orang-orang di sana kemarin. Oke, itu untuk Dendi. Terus ada pertanyaan yang kedua. Terus kenapa Bumi namanya, bukan Pak Mi? Ini sih kayaknya udah nggak gitu juga sih konsepnya. Bangun Dan, bangun Dan. Oke, skip. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari banyak juga yang nanya. Desi.Agustina1. Kak, gimana tips biar lancar ngomong kayak di vlog? Coba ini dari Hazifa dulu. Tips biar lancar ngomong. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke sering baca aja. Jadi ketika ngomong banyak dapat kosakata. Oke, sama sih. Nggak ada ruginya kita banyak baca. Mungkin ada yang bilang kalau banyak baca itu rabun ya katanya. Tapi ya nggak apa-apa, mending rabun mata daripada otaknya kopong gitu kan. Bener. Banyak baca itu kunci kita lancar dalam public speaking. Karena membaca artinya kita nabung kosakata di sini yang bisa kita keluarkan sewaktu-waktu ketika orang minta pendapat ke kita. Jadi Desi udah namatin berapa buku nih bulan ini. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Suhaimi Razali. Oke, Suhaimi Razali. Si Razali boleh nelpon. Razali. Nah, bilang. Oke, Suhaimi Razali. Si Suhaimi Razali nanya, boleh bernyanyi tak? Oh, kayaknya dia ini dari Malaysia ya. Wih, boleh juga, Instagram gue udah nyampe Malaysia. Boleh bernyanyi tak? Cover lagu Melayu sedikit? Cover lagu Melayu sekali? Nyanyilah. Oke. Nanya-nyanyi dia ke gue. Pertanyaan selanjutnya dari unknown.blackpink. Kenapa kakak suka sejarah? Saya suka sejarah karena di sejarah saya banyak belajar. Mulai dari ilmu, mulai dari pengalaman nih. Pengalaman orang-orang masa lalu ketika mereka menuju kejayaan, dan juga
Dan jujur saya suka ngoleksi benda-benda sejarah gitu. Pengalaman kemarin ketika nulis sejarah banyak yang kami temukan di lapangan. Oke, jadi hobi ngoleksi benda-benda kuno, kemudian ketika